hal kayak gini dibilang apa? Sok kepintaran tuh cuman guru. Konyol itu sebenarnya. Masa ya kayak gitu logika berpikir dalam keguruan? Gak jalan pintas, disinilah honorer masuk. Sering banget kalau di guru TK dan guru PAUD gitu. Anak-anak autis itu terus berkembang di Indonesia. Ini saya baru pertama kali lihat guru seperti ini. Bagaimana teman-teman saya yang di honorer, yang di swasta, yang penghasilannya segini untuk 1 bulan. Orang-orang yang swasta ini pusing juga berkaitan sama honor. Kalau pandangan dari Bapak terhadap marketplace guru ini seperti apa polanya? Ini itu menarik untuk kita mulai di sini. Yang poin ini sebenarnya, yang di-share ini sebenarnya yang gagal dipahami oleh kebanyakan netizen di Indonesia dan mayoritas guru di Indonesia, sehingga mereka tergiring isu opini tentang diksi marketplace itu sendiri. Jadi yang bergulir di media massa, di media digital itu justru tentang dan makna dari marketplace itu sendiri, seperti COD, pay letter, bisa bebas ongkir, flash sale, dan lain-lain. Justru yang dibahas itu yang bikin saya jengkel sebenarnya. Tapi ya itulah faktanya. Dan jadi media di Indonesia ini agak kacau juga. Padahal informasi penting yang disampaikan Nadiem Makarim itu bagus sekali. Dia ingin menggeser otoritas yang selama ini dipegang pusat itu bisa diperlebar agar daerah bisa leluasa untuk memenuhi kebutuhan gurunya. Saya kasih asal-usul pertamanya ya sebagai pembuka ya. Mengapa marketplace ini nanti penting? Asal-usulnya itu mengapa marketplace ini hadir, itu harus dipahami. Biar kita tidak terjebak pada medan makna COD, pay letter, bebas ongkir, flash sale, gitu itu yang dibahas itu. Jadi kayak bahan bulian dan ketawaan itu. Jadi asal-usulnya seperti ini Mas Reza. Dulu itu sebelum ada marketplace, mengapa tenaga honorer itu begitu banyak dan gajinya ugal-ugalan? Itu karena contoh misal ada sekolah negeri nih butuh guru ini. Ya itu tadi karena ada perberhentian mendadak, pensiun, meninggal, intinya butuh guru seketika waktu itu. Karena kan tempatnya kosong ini, tempat guru kosong ini. Dia butuh guru mendadak. Tapi berhubung tidak ada rekrutmen dari pusat tentang kepegawaian nasional, akibatnya sekolah ini yang sudah memang harus butuh guru, akibatnya mencari tenaga-tenaga jalan pintas. Disinilah honorer masuk. Berhubung ini lewat jalan pintas, akibatnya dia tidak terekam ke anggaran pendidikan sekolahnya. Akibatnya gajinya ya ugal-ugalan. Karena memang lewat jalan pintas. Nah, inilah yang ingin diselesaikan oleh Nadiem Makarim dengan melalui marketplace guru ini. Jadi guru-guru itu yang memang sudah lolos seleksi, lolos passing grade, PPG prajabatan dikumpulkan jadi satu. Ini loh. Jadi nggak usah nunggu pusat, nunggu seleksi nasional 3 tahun kali, setahun sekali. Ribet katanya. Bulan ini butuh guru, ambil ini silakan. Bulan berikutnya butuh guru, ada halangan apa atau apa, ambil silakan gitu. Jadi bagus sebenarnya di sini. Dan yang menariknya sebenarnya, guru yang ada di marketplace ini dapat dipastikan honornya pasti diatur oleh undang-undang. Ketika sudah diatur oleh undang-undang, bukan seperti yang jalan pintas itu tadi, akibatnya yang dapat dipastikan, guru ini nanti pasti akan gajinya sesuai SN, P3K gitu, pasti sudah dijamin kesejahteraannya dan juga kualitasnya gitu. Itu yang gagal dipahami, asal-usulnya itu loh gagal dipahami. Sehingga yang digoreng oleh media itu diksi marketplace-nya itu sendiri. Padahal di diskusi Nadiem Makarim sama rapat DPR itu, di akhir diskusinya itu, diksi marketplace ini memang pada akhirnya nanti akan diganti seperti talenta guru atau apa sejenisnya gitulah. Ini hanya soal kesalahan redaktur perbendaharaan katanya dari Nadiem Makarim. Saya rasa itu poinnya harus dipegang dulu untuk membahas marketplace ini biar tidak merebet ke COD sama pay letter gitu-gitu. Jadi kalau baca komentar udah cek aja. Semua postingan yang membahas marketplace, kolom komentarnya itu isi bulian tentang bisa diretur bintang 1. kalau nggak cocok, nggak mau bahas COD gimana, itu macam-macam. Jadi ya ketawa sendiri. Itu Mas Riza, saya rasa poin sakralnya di situ. Oke, tadi kan kalau kita bahas lagi nih di dalam sosial media dan tentunya digoreng oleh media ini, tentu saya juga sudah baca komentar-komentarnya. Bahkan ada yang ini ya, memparodikannya, ada guru yang dijual di Shopee dan itu tuh saya lihat udah terjual 100 gitu, gimana caranya itu. Terus ada juga katanya yang chatnya, oh untuk guru biologi sudah sold out kak, adanya guru kimia dan sebagainya. Nah berarti ini tidak sama seperti itu ya Pak, secara penerapan.
Iya, tidak sama dia itu tadi melebar ya, yang dipahami juga ya, karena memang diksinya salah. Sekali lagi masalah diksi, saya ini jurusan bahasa Indonesia, setiap hari ngutang-atik naskah dan lain sebagainya, paham diksi marketplace ini memang diksi-diksi yang nggak cocok untuk keguruan, karena memang diksi ini setiap kata itu kalau kita belajar bahasa itu ada medan maknanya. Jadi kata ini itu diperkuat oleh medan makna ini, dan marketplace ini memang medan maknanya bukan di pendidikan. Medan makna dari marketplace ini ya seperti yang dibully di komentar-komentar media sosial itu. COD, peleter, flash sale, 12 boleh retur nggak, bintang 1 dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya Mas Riza ya, kalau kita benar-benar bijak dan benar-benar melakukan pengamatan yang argumentatif, ini sebenarnya bisa terurai dengan jelas secara akademik lewat konsep-konsep sosiologis dan psikologis. Mengapa begitu? Karena memang basis dari Nadiem Makarim sendiri itu memang basisnya bukan di pendidikan. Kita sama-sama tahu itu kan ya. Bukan di basis pendidikan. Jadi perbendaharaan katanya pasti bukan seputar pendidikan. Dan itu sering terjadi. Ini bukan pertama sebenarnya marketplace guru ini. Sebelum-sebelumnya juga sering ada gitu istilah-istilah yang memang tujuannya baik secara konsep, tapi pengemasan diksinya yang tidak disesuaikan dengan medan makna dari pendidikan itu sendiri. Akibatnya ya ini digoreng, dipelintir, dilain-lain dan sebagainya itu. Sebenarnya bisa terurai kalau kita memahami latar belakang Nadiem Makarim. Karena bagaimanapun perbendaharaan kata seseorang itu dipengaruhi oleh latar belakangnya. Kayak politisi, gak mungkin dia bilang marketplace, pasti bahasa-bahasa hukum yang digunakan itu. Sama seperti ini mentor kesehatan, pasti yang digunakan dalam memvisualisasikan konsep dan idenya ya tentang mental health, studi care dan lain sebagainya. Itu bisa terurai secara psikologis sebenarnya. Tapi ya itu tadi, berhubung memang yang dijejalkan di informasi lini masa medianya yang disorot dengan marketplace ininya, jadi yang beredar dan digulung terusan ini ya tentang COD dan sebagainya itu. Dan ini sebenarnya yang membuktikan bahwa literasi masyarakat Indonesia itu gak kaget sebenarnya. Jadi itu tantangan tersendiri nanti. Oke. Tadi kan kalau kita bahas tentang marketplace ini kan berarti ada kesalahan dalam marketplace-nya ya, dalam penggunaan diksinya. Tapi Pak, selanjutnya nih, kalau kita bahas tentang tujuan marketplace guru sendiri, apa yang Bapak tangkap dari tujuannya? Kenapa Nadiem Makarim ini mengadakan marketplace guru? Oh ya, tujuannya seperti yang saya utarakan tadi, seperti di slide sebelum ini, tujuannya itu tadi, mengantisipasi sekolah-sekolah untuk merekrut jalan pintas guru honorer, Pak. Karena memang itu tujuan Nadiem itu menyelesaikan masalah guru honorer. Itu yang pertama, walaupun belum berhasil maksimal, itu sudah terrealisasi di rekrutmen P3K. Banyak guru honorer yang sudah terangkat, tapi belum tuntas masalah ini gitu. Dan muncullah marketplace ini, dan tujuannya ingin menuntaskan guru honorer ini gitu. Jadi ini kayak semacam pamungkas gitu loh. Kalau saya pengen analis lebih lanjut, pamungkas dari program P3K ini teman-teman. Jadi ini penting sebenarnya untuk dipahami. Jadi ini semacam solusi pamungkas. Di P3K kemarin 2020 itu memang tujuannya itu guru honorer rekrutmennya 1,5 juta umpamanya. Tujuan awalnya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dan polemik dan lain sebagainya, target itu nggak tercapai, hanya sekitar 500 ribuan kalau nggak salah itu. Dan yang sisanya ini pengennya Nadiem Makarim itu dipamungkaskan di tujuan marketplace ini. Jadi yang belum ketampung itu akan dikumpulkan di marketplace ini, gunanya bisa di check out dalam tanda kutip oleh sekolah-sekolah yang seperti slide break yang sebelumnya ini, yang butuh guru dadakan, yang pindah tugas tiba-tiba, meninggal dan lain sebagainya itu. Jadi tujuannya saya rasa di pamungkas kebijakan sebelum ini, yaitu P3K dan PPG Prajabatan. Gitu. Jadi ini bagus sebenarnya. Dan kalau kita benar-benar menyimak kebijakan pendidikan di negara-negara lain, konsep-konsep marketplace ini atau konsep-konsep sentralistik seperti ini, yang otoritasnya dipegang satu pusat sebagai penjaga gawang, itu menjadi lumrah di Singapura, di Finlandia, itu lumrah konsep-konsep seperti ini. Memang harus begini sebenarnya gitu. Jadi tidak boleh guru itu tidak terorganisasi, tidak tersentralisasi, tidak kontrol gitu. Akibatnya itu banyak jalan pintas yang bisa dimanfaatkan. Kan kasihan guru juga sebenarnya gitu.
hanya karena sekolah butuh guru secepatnya, akibatnya mereka diambil melalui tenaga honorer. Kan kasihan juga sebenarnya. Tapi kalau ada marketplace ini, nanti pada akhirnya semua guru akan terjamin, khususnya yang daftar di sekolah-sekolah negeri gitu saya rasa. Di situ saya rasa poin tujuannya Mas Riza. Semoga bisa dipahami oleh banyak orang nanti. Iya, semoga. Nah, kita kan juga udah ngambil ini nih, beberapa komentar yang ada di media sosial. Salah satunya dari Yusuf Fahar. Ya. Bagus sih buat menciptakan kompetisi di kalangan guru sehingga mereka mau berusaha mengupgrade diri. Tapi di sini ada pertanyaan, Pak. Pertanyaannya, sebelum adanya marketplace ini, apakah guru-guru ini kurang persaingannya sehingga ketika ada barulah mereka bersaing? Itu menurut kacamata Bapak bagaimana? Enggak, kalau kita bilang untuk mengupgrade diri, yang sebenarnya ini konsepnya bukan untuk mengupgrade diri. Konsep mengupgrade diri dari seorang guru akan sama sebenarnya, nggak akan ada perubahan dalam analisis saya. Karena memang ya, untuk masuk seperti ke dalam marketplace ini, itu sebenarnya pasti pakai cara-cara lama, masih kayak seleksi seperti ASN, masih seleksi melalui PTG Prajabatan. Seleksinya masih sama sebenarnya, nah, seperti sebelum ada marketplace dan nggak ada marketplace, seleksi untuk mengupgrade dirinya sama. Intinya marketplace ini menampung yang lulus itu loh Mas, menampung yang sudah lolos seleksi ini, ditampung jadi satu di marketplace. Bagi yang butuh sumber tiba-tibanya, udah nggak usah nunggu rekrutmen nasional atau bukaan P3K atau menunggu apa, udah ambil aja langsung gitu. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Tujuannya di situ, nggak ada hubungannya sama mengupgrade diri saya rasa. Sama kok, pola-pola mengupgrade diri dalam keguruan di Indonesia belum berubah. Marketplace ini nggak ada jaminan bahwa kualitas guru akan naik, nggak ada jaminan sama sekali. Karena memang dia hanya sebatas ruang ngumpul gitu, ruang mengumpul gitu. Untuk masuk ke sana, seleksinya masih sama aja gitu, nggak ada bedanya gitu. Nggak diperketat atau nggak diapa-apakan. Justru passing grade untuk lolos PKK itu diturunkan gitu. Jadi ini nggak jawab tentang konsep mengupgrade diri gitu. Seleksinya masih sama seperti yang sudah, masih gampang ditembus seleksinya saya rasa. Jadi yaitu marketplace ini hanya semacam ruang aja, ruang kumpul guru yang siap dipekerjakan gitu aja sih. Oke. Untuk tadi. Tadi kan Karena saya memang target yang satu targetnya itu memang harus 0 honorer itu, 0 honorer. Jadi harapannya memang mengurangi tenaga honorer ini kok. Tujuannya di situ. Oke. Tadi kan saya mengambil ada kalimat, ini tidak berarti untuk mengupgrade ini ya, tidak ada jaminan bahwa ketika inovasi ini diterapkan, maka pendidikan kita ini bukan berarti, kualitas gurunya bukan berarti akan meningkat. Nah, tapi ketika kita baca lagi di media-media itu kan, katanya dengan adanya inovasi ini, maka guru-guru ini masuknya akan semakin ketat lah, maka yang punya prestasi, punya sertifikat dan sebagainya, ini akan mendapatkan justru gaji yang lebih besar ketimbang guru yang biasa-biasa saja. Misalnya ada guru yang tadi sudah lulus tes apa, tes A, tes B, dan dia masuklah ke dalam marketplace ini dinilai misalnya sebulan 5 juta contohnya. Lalu ada juga guru yang misalnya hanya baru lulus ini tes 1, tes A-nya, maka dia kan hanya 1, maka kalah dari sertifikat, lalu gajinya hanya sekitar 3 juta atau 2 juta. Nah, ini benar begitu atau tidak, Pak? Ini Mas, ini sekali lagi nggak ada hubungan sama mengupgrade diri sebenarnya. Saya akan konsisten dengan pikiran saya itu, karena memang ini sebatas ruang. Masalah nanti dan lain-lain gajinya itu pasti setara Mas. Gak bisa check out, ini aja lihat kualitasnya ini agak bagus. Enggak, karena memang seleksi pintu masuk ke marketplace ini itu masih pakai cara-cara lama, sama seperti yang sudah diterapkan itu. Seleksi P3K, PTG Prajabatan. Kan sementara baru 2 itu yang dikonfirmasi sama Nadiem Makarim agar bisa masuk ke marketplace ini. Caranya cuma 2 itu, teman-teman. Kalian lolos seleksi P3K, lolos ini di tes seleksi P3K ini, ya, lolos, kalian masuk ke marketplace, ditampung dulu. Lalu untuk berikutnya aspek yang kedua yaitu yang PTG Prajabatan. Lolos, sudah selesai melakukan studi sekolahnya, sudah lolos, ditampung di marketplace ini gitu. Ketika sudah sama-sama di marketplace ini, kedudukannya sama sebenarnya, gajinya ya sama gitu. Jadi nggak dibeda-bedakan. Nanti poinnya nanti mainnya di prioritas mungkin.
ketika memang punya sertifikasi, mungkin ini yang menjadi tambahan beda untuk prioritas lebih diangkat gitu. Saya rasa itu poinnya gitu teman-teman. Sama seperti ini bukan hal baru sebenarnya, yang sertifikasi diprioritaskan itu bukan hal baru. Sebelum ada marketplace pun dia pakai cara seperti itu. Seperti contohnya di seleksi P3K, kalau Mas punya sertifikasi itu sudah dapat poin awal lebih dulu, 500 poin sumbangan karena sudah punya sertifikasi. Jadi grade kalian itu sudah dapat poin 500 dulu saat mendaftar P3K seleksinya. Jadi sudah menang start duluan, nah kayak gitu lah. Jadi sebelum adanya marketplace ini konsep-konsepnya masih sama seleksinya gitu. Sekali lagi nggak ada hubungannya sama mengupgrade diri sebenarnya. Kecuali ya seleksinya diperketat, harus apa dulu. Enggak. Selama ini Nadiem Makarim sejauh ini ya, untuk masuk ke marketplace cuma ada 2 caranya, yaitu melalui seleksi P3K atau PTG Prajabatan. Dan model seleksi kedua hal ini masih sama. Jadi nggak ada kaitannya sama mengupgrade diri saya rasa. Dan lain sebagainya itu enggak. Tetap gajinya sama semua diatur oleh undang-undang gitu. Itu saya rasa Mas. Nah, jadi beda sama link. Nah ini penting. Iya, gimana? Tambahan. Beda sama. Nah, kan ada yang menyamar. Oh kayak LinkedIn ini berarti dilihat mana yang berprestasinya banyak, mana salary-nya yang sekian. Enggak kayak gitu. Enggak semua orang bisa bebas masuk. Satu pintu masuknya. Kalau LinkedIn kan kita bebas untuk memajang diri kita itu, mendisplay diri kita. Kalau di marketplace ini enggak gitu. Tetap ada seleksi tunggalnya dan itu sama rata nanti seleksinya gitu. Saya rasa itu poinnya. Enggak terbuka. Kalau LinkedIn kan terbuka, kalau ini tertutup. Tetap dari satu pintu. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, kita lanjut selanjutnya. Nah, ini ada juga nih komentar dari sisi orang tuanya. Saya pun gak kebayang betapa kerennya guru-guru saya pun sebagai orang tua pasti akan memilih guru terbaik berapapun biayanya. Semangat guru-guru Indonesia. Namun, jangan dulu tanggapi yang ini karena selanjutnya ini yang harus ditanggapinya. Ini hanya sebagai pembuka saja. Nah, kemarin saya lihat ini, Pak. Video Bapak tentang ngasih guru 10 juta dipukul rata semuanya. Ini boleh dijelaskan bagaimana konsepnya Pak sehingga bisa 10 juta begini? Menarik ini. itu bisa aja Mas Riza ini. Itu janji kampanye saya ini. Jangan sampai kalah sama Aldi Taher lah. Masa Aldi Taher bisa mulai berkampanye, saya nggak boleh. Ya, siapa tahu nanti Bapak terpilih kan ya. Ya amin. Kayak gini teman-teman, itu ya sebenarnya bukan konten yang serius sebenarnya itu poin yang itu. Saya hanya menanggapi hashtag, ada yang mau komen di komentar saya, ada yang nulis hashtag Pak Alfian Bahri Menteri Pendidikan kalau nggak salah. Wah ini menarik ini. Akhirnya saya bikin konten dan solusinya itu kan biasanya kalau menteri-menteri atau pejabat-pejabat kalau sedang nyalek itu kan biasanya ada janji-janji itu. Dan saya paham betul untuk melegakan hati guru ini masalah pertamanya pasti kesejahteraan. Itu sebabnya saya coba hitung-hitung berapa sih dana pendidikan ini sebenarnya. Dan itu kan saya jelaskan secara rinci tuh. Jadi bukan hanya sekedar buat gaji guru 10 juta itu secara APBN atau secara dana pendidikan itu cukup sebenarnya. Kalau kita gaji guru semua ya, semua di Indonesia tanpa kecuali swasta, pokok rata semua asalkan dia guru digaji 10 juta itu, dana APBN kita itu cukup. Masalah nanti kegiatan-kegiatan lainnya gak dapat uang ya nanti kita pikirkan. Tapi secara matematis sebenarnya cukup gitu. Itu poin yang ingin saya melegakan ke guru Indonesia. Karena bagi saya sendiri gini Mas Riza kan, dan ini sedikit saya kampanyekan ke seluruh forum-forum bahwa saya itu sedang mengkampanyekan guru itu profesi, bukan pekerjaan. Yang namanya profesi wajib digaji tinggi. Ketika sudah digaji tinggi, dia wajib profesional. Itu sebabnya saya itu nggak mau menuntut guru itu berprofesional atau berkualitas selama saya tidak bisa menggaji mereka dengan tinggi. Kecuali ketika saya sudah menggaji mereka tinggi, jutaan, puluhan juta, seperti 10 juta itu, kita bolehlah menuntut kualitasnya. Karena hak dan kewajiban sudah balance. Kan permasalahan di Indonesia ini kan agak lucu dan konyol. Gajinya berapa, tuntutannya apa gitu. Tapi ketika sudah dapat gaji berapa yang sudah juta-jutaan, kualitasnya juga bagaimana gitu. Jadi tidak ada balance. Jadi saya ingin mengkampanyekan melalui video itu tadi sebenarnya
guru itu profesi wajib digaji tinggi, yang namanya profesi wajib profesional. Saya rasa seperti itu, tempelannya itu. Tapi memungkinkan kok, 10 juta satu guru itu memungkinkan. APBN kita cukup. Cuma ya itu, masalah yang lain-lainnya gimana, ya kita diskusikan lagi gitu. Mungkin minta sumbangan ke kementerian lainnya yang lebih-lebih uang gitu, dikumpul-kumpulkan buat menempel gitu, bisa mungkin. Itu kan hanya sekedar hitungan matematis. Oke, nanti nih kalau ada dari pihak guru-guru yang nonton video ini pasti mendukung Bapak jadi menterinya nih, apalagi dikasih 10 juta per Pasti. bulan. Di kolom komentar banyak yang dukung langsung gitu. Bahkan Oke. ada yang coba gak usah banyak-banyak Pak, 5 juta aja cukup gitu. Oke, berarti Bapak setuju ya dengan tanggapan bahwa gaji guru di Indonesia ini sekarang masih di bawah standar, apa bagaimana? dalam data ya, ini harus di kacamata dua Mas, gak bisa langsung kita pukul rata. Oh, banyak yang nggak sejahtera, banyak yang sejahtera enggak. Data nasional itu memang masih 50-50 di angka ini. Dalam data yang lebih besar, sebagian besar sudah sejahtera, sebagian besarnya lagi memang belum sejahtera. Jadi masih di angka 60-40, sekitar 50%. Mungkin setelah data adanya P3K ini, mungkin akan mulai diupdate lagi, bakal banyak guru-guru yang mulai sudah sejahteranya, sudah mulai banyak. Jadi sudah mulai berangsur ke yang sejahtera semua gitu loh Mas. Tapi memang masih banyak yang nggak sejahtera gitu. Jadi harus dipahami dua hal ini. Dan yang menarik itu sebenarnya kalau kita bicara ke poin ini, terlepas dari marketplace, itu kemarin di penelitian di Conservation itu bisa dicek itu, bahwa kualitas guru yang sudah dapat tunjangan sertifikasi itu ternyata kualitasnya nggak ada beda jauh sama guru yang belum dapat sertifikasi. Itu poin yang memukul saya rasa dalam perspektif kenyataan guru di Indonesia. Jadi itu sampingan aja di luar dari konsep marketplace ini. Jadi itu Mas. Jadi nggak bisa kita pukul rata banyak yang sejahtera, banyak yang nggak sejahtera. Enggak. Banyak juga yang sudah sejahtera dan banyak juga yang sudah tidak sejahtera gitu. Saya rasa itu poinnya. Karena kalau dilihat yang ASN itu ya lumayan juga gajinya, melebihi UMK Karawang, apalagi sudah punya Serdik gitu-gitu kan sudah melebihi UMK Karawang itu gajinya itu. Bahkan saya itu pernah survei di konten saya, sepil dong gaji guru yang sudah ASN Serdik itu banyak yang komen itu. Ada yang 7 juta, 8 juta, 9 juta gitu. Kalau digabung sama Serdik sudah banyak sih dalam perspektif itu. Tapi di konten lainnya saya juga mulai bikin eksperimen sosial. Banyak juga yang gajinya 300, 400, 500. Tapi kalau data nasionalnya sudah mulai 50-50 gitu sih saya rasa. Oke, kita masuk konteks lagi ke dalam marketplace-nya nih. Tadi kan kita Gitu. ada bahas ini ya, tentang si pengonsepan dari marketplace ini. Terus Pak, ada banyak orang yang beranggapan, kemarin banyak lewat di FYP, katanya sebelum adanya konsep ini, pendidikan kita ini guru-gurunya banyak diisi dengan titipan orang-orang yang suap-suapan. Itu menurut Bapak benar nggak seperti itu? Menurut kacamata Bapak saya. Bisa ya, itu tadi. Karena memang ya itu tadi seperti ilustrasi awal saya, ada sekolah butuh guru cepet ini karena memang gimana, wong kelasnya butuh guru, gak ada gurunya, butuh guru. Tapi ya berhubung pusat tidak mengalokasikan rekrutmen, akibatnya mau gak mau kan ini sekolah masa nggak ada gurunya. Lah inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang dalam, mencari kerabatnya yang punya gelar SPDI, di sini ada loker, silakan masuk ke sini, tapi gajinya dikit ya, karena memang honorer ini, bukan yang lain-lain gitu. Jadi memang potensi itu ada gitu, sebelum ada marketplace potensi itu ada gitu teman-teman. Dan itu ya nggak menutup kemungkinan memang budaya kita di situ. Dan di Makarim ini sebenarnya marketplace ingin bukan menyelesaikan, meminimalisir potensi seperti itu gitu. Karena memang besok itu kalau ada marketplace, sekolah-sekolah yang butuh guru sudah nggak boleh mempekerjakan honorer lewat jalan samping seperti yang saya ilustrasikan tadi. Wajib ngambil di marketplace. Ketika ngambil di marketplace pasti ada standar price harganya gitu saya rasa. Jadi potensi KKN itu di semua instansi kebijakan apapun khusus Indonesia saya rasa ada gitu. Jadi kita nggak perlu mencemaskan itu saya rasa, karena memang gak ada ujungnya saya rasa. Elon Musk pun disuruh bimbing solusi untuk konsep di Indonesia,
aku yakin juga berpotensi ada KKN di situ. Jadi kalau kita membahas itunya nggak akan selesai. Kita fokus ke substansi marketplace itu sendiri gitu, Mas. Apakah nanti setelah ada marketplace ada jaminan? Ya nggak ada jaminan, tapi minimal ada upaya untuk mencegah potensi untuk KKN itu. Saya rasa itu. Oke, sebetulnya pertanyaan saya selanjutnya, apakah mungkin marketplace ini setelah ada akan menurunkan mungkin suap-suap atau mungkin titip-menitip, tapi sudah langsung dijawab barusan. Jadi itu tidak perlu lah kita bahas lagi. Kita lanjut saja ke yang selanjutnya. Nah, ini ada komentar lagi dari Mr. Weston. Cuma masalah diksi aja. Nah, ini benar kan kata Bapak tadi. Sudah saatnya guru-guru itu tidak memuja pahlawan tanpa tanda jasa. Ini berhubungan dengan gaji lagi nih. Setiap guru harus punya nilainya. Jual beli jasa dengan standar tertentu. Nah, kalau kita ngambil dari sini, apakah mungkin ketika kita misalnya menggunakan marketplace guru, kalimat pahlawan dari guru ini mungkin akan lama-lama lenyap. Itu bagaimana, Pak? Ya memang nggak perlu ada pahlawan tanpa tanda jasa, Mas. Karena memang ini yang harus dipahami itu. Guru itu profesi, titik. Pahami di sini. Jadi dia itu tenaga profesional sebenarnya gitu. Jadi nggak perlu ada embel-embel pengabdian, ikhlas, pala surga. Akhirnya nggak perlu kayak gitu. Justru ketika hal itu ditempelkan, Anda akan tereksploitasi dengan iming-iming ya seperti itu gitu. Karena memang Anda nggak dianggap sebagai tenaga profesional. Pahlawan tanpa tanda jasa dan lain-lain sebagainya itu tempelan-tempelan yang memang seharusnya harus dihilangkan gitu. Karena apa? Karena guru profesi di seluruh dunia itu mengakui itu, guru itu profesi. Titik, seorang profesi wajib profesional. Gak ada hubungannya tanpa tanda jasa, dia tua, dia muda, gak ada hubungannya. Dia tetap ditagih profesionalitasnya. Cuman ya gitu, ketika kalian nagih profesionalitasnya, kalian ya wajib gaji tinggi, wong dia ini tenaga profesional. Di seluruh dunia gitu. Finlandia, Singapura, Jepang, Kanada, Cina, Australia, Amerika, semua yang melek pendidikan tentang dunia keguruan pasti gila-gilaan menggaji-gaji guru tinggi itu gila-gilaan, gak diembel-embeli agama apapun, gak diembel-embeli apapun, apalagi pengabdian gitu. Gak ada embel-embel itu di kacamata keguruan internasional itu, gak ada kayak gitu itu. Justru mereka berani gaji tinggi karena mereka ini pada akhirnya nanti dituntut kualitasnya gitu, Mas. Kan kita juga jengkel juga, udah gaji tinggi kualitasnya nggak mumpuni. Kan jengkel juga kita sebenarnya. Siapapun dalam konsep apapun pasti jengkel. Itu sebabnya mereka itu kasih standar yang tinggi. Dan mereka berani gaji tinggi. Itu sebabnya kualitas pendidikannya ya tinggi. Karena bermainnya di situ. Bermainnya di ranah guru itu profesi, titik gitu. Kan di kita enggak gitu. Kita bahkan nggak paham profesi guru itu apa. Bahkan ini yang mengagetkan, Mas. Di video saya tembus yang paling banyak itu 2,5 juta tayang membahas tentang PTG prajabatan. PTG itu ilmu seorang guru sebenarnya. Di dunia seperti itu. Keprofesian gurunya itu PTG. Bukan profesi guru. Dan mahasiswa PTG sebenarnya harus tahu itu karena itu jenjang karir mereka gitu. Tapi di konten saya menariknya banyak yang nggak tahu ternyata. Itu luar biasa di konten saya itu. Masih tanya PPG itu gimana sih? PPG itu apa sih gitu. Ini kan lucu sebenarnya dari perspektif yang lebih rumit. Bahkan jenjang karir keguruan mereka sendiri pun mereka nggak tahu itu. Yang mereka tahu, saya guru masuk kelas mengajar, ya udah gaji dikit gak apa-apa, nanti saya dapat pahala. Kalau nggak dapat pahala ya wis diikhlasin aja. Namanya juga mengabdi, namanya juga guru. Ya kacau kalau kita terus berputar dalam ruang seperti itu. Akibatnya kita nggak bisa nuntut kualitas pendidikan. Karena bagaimanapun setiap diskusi ketika saya bicara kualitas guru Indonesia kok rendah ya, iya gajinya dikit, gitu pasti mentok di situ. Itu sebabnya mending digaji tinggi dulu guru di Indonesia itu ya, wis pasti fix. Langkah pertama, ketika sudah digaji tinggi ini, sudah 10 juta seperti rencana saya tadi, baru kita tuntut mereka. Tapi kalau mereka masih alasan aja, ketika dituntut kualitas, ya kita tendang, ya kita pecat, kita ganti gitu aja. Karena memang pasti banyak yang antri yang mau digaji 10 juta, itu pasti banyak yang mau. Kualitasnya pasti verified semua, gaji 10 juta kok masih nggak banyak yang antri kan gitu. Itu poinnya saya rasa. Saya setuju. Pada akhirnya pahlawan tanpa tanda jasa harus dihilangkan itu. Saya nggak setuju dari awal sejak saya menekuni dunia keguruan dan sekolah, saya nggak setuju.
pahlawan tanpa tanda jasa. Apalagi pengabdian, keikhlasan. Enggak, saya enggak bermain di form seperti itu gitu. Enggak setuju saya. Memang harus hilang lah kayak gitu. Oke, jadi kita memang dibayar sesuai ini ya. Harus balance antara bayaran dengan apa yang kita berikan. Nggak bisa kalau kita iya, menuntut guru-guru untuk bisa ini, sedangkan bayarannya ya untuk hidup aja bisa dikatakan susah gitu ya. Harus sesuai dulu. Iya, jadi nggak bisa kita bilang ketika guru sambat Pak gajinya dikit, ya udah yang ikhlas saja beramal. Ini kan konyol itu sebenarnya. Masa ya kayak gitu logika berpikir dalam keguruan. Guru dituntut ikhlas, itu kan nggak make sense sebenarnya. Justru yang mengucapkan itu saya rasa perlu dites logikanya dalam berpikir saya rasa. Dan itu kan tumbuh subur, kita sama-sama tahu itu. Itu sebabnya nggak heran kalau kualitas pendidikan Indonesia ya seperti ini, ya nggak heran. Karena ya itu, ketika ditagih kualitas disuruh beramal dan berikhlas ya kaca juga, ujung-ujungnya mengabdi. Oke. Nah, tadi kan Bapak mengatakan mengabdi. Ini saya teringat lagi nih dengan tanggapan netizen di sana. Karena kan kata gini, dengan adanya marketplace ini, ada orang, guru, yang sudah lama bertahun-tahun mengabdi, lalu belum diangkat juga P3K dan sebagainya. Lalu bagaimana nasibnya setelah marketplace ini hadir, Pak? Apakah mungkin mereka ya sudah langsung lenyap saja begitu saja, atau mungkin ada apa semacam saran mungkin ya, sehingga mereka ini bisa tetap bertahan? Jadi untuk guru-guru yang senior sebenarnya kalian nggak usah ragu ya itu nggak usah modal pengabdian lah, kan kacau juga. Masa kita mengangkat guru itu hanya perkara pengabdian lama-lamaan, berarti kalau sudah ngabdi 20 tahun berarti harus segera diangkat gitu kan, ya kacau juga. Kita ya itu tadi, kita ini bicara di level profesional sebenarnya, ya itu tadi, guru itu profesi titik, harus profesional titik. Jadi yang namanya profesional itu dia nggak memandang usia, nggak memandang apapun, yang dipandang memang kualitas. Jadi guru-guru ya memang harus segera ikut seleksi, selesaikan soal-soalnya, lulus ujian, nanti pasti kok nasibnya akan baik. Saya rasa di situ nanti persaingan yang bisa kita harapkan. Bukan berarti kita sudah mengabdi 20 tahun, tapi kualitas kita ya gitu-gitu aja lalu minta diangkat, kan juga buruk bagi pendidikan, kan gitu logikanya, Mas. Jadi bukan hanya karena mengabdi lama, padahal kualitasnya ya wes gitu-gitu aja, tidak ada upgrade diri setiap tahun, hanya modal pengabdian lama, minta diangkat ya susah juga. Ujung-ujungnya ya negara ini juga akan diambil uangnya aja tanpa diberi kualitas, kan gitu nanti pada akhirnya. Kalau kita tidak bermain dalam tuntutan profesi dan profesionalitas. Saya rasa itu sih. Jadi gak usah takut bersaing ya, memang kan guru harus bersaing, harus menampilkan kualitas terbaiknya. Kalau ada tes ya ikut, kalau ada seleksi ya ikut, segera upgrade dirinya. Kalau lolos pasti kok akan sejahtera, kan gitu poinnya. Saya rasa itu sih, Mas, untuk masalah itu tadi. Jadi nggak usah terlalu dicemaskan. Oke, jadi poinnya itu emang semuanya juga harus mengikuti ya. Ketika mungkin ada tes harus ikut, ketika ada apa juga harus mengikuti juga. Karena kan gini, ketika kita melihat orang-orang, di sini kita katakan sebagai guru-guru di lapangan, mungkin yang tua-tua ini mengatakan, wah saya ini mah gaptek nih, nggak paham ini itu, nanti ketika mengikuti ini pasti sudah gagal. Saya banyak melihat seperti itu, mereka tuh sudah pesimis di awal gitu ya. Sedangkan ketika melihat guru-guru yang muda, wah mereka usianya masih muda, semangatnya masih membara, teknologinya oke. Jadi mereka tuh menganggap bahwa, wah yang muda-muda ini mah udah pasti lolos lah. Sedangkan yang tua-tua ini malah apa ya, sampai pensiun aja ya gitu-gitu aja gitu. Oke. Nah, buat teman-teman nih yang hadir di sini, karena kan secara topik nih kita udah bahas secara keseluruhan nih, atau mungkin nanti ada tambahan lagi dari Pak Alfian untuk masalah ini. Tapi saya membuka juga untuk semuanya yang hadir di sini, jika ada yang ingin bertanya langsung kepada Pak Alfian, mau itu secara langsung, open mic, atau mungkin ini ya, ditulis di kolom chat boleh ya, kita tunggu. Boleh ya Pak, kita Ya, buka siap. ini open bertanya. Oke, boleh. Harus gitu, harus ada diskusi lebih lanjut. Jangan saya aja yang ngomong. Bahaya juga nanti. Oke, Baik, ini saya ada mau- Pak Panji nih ya. Ya, bagaimana Halo? Pak Panji? Halo. Siapa dulu nih, Mas Riza? Kita Pak Panji dulu ya, yang sudah angkat tangan tadi. Ibu Oh iya. Opri nanti ya, kedua. Oke. Oke, siap.
Pak Panji dulu, Pak. Siap. Terima kasih Mas Riza, salam kenal. Pak Guru amatiran. Pasti ya, salam Haji. Iya, pertama senang sih mendengar diksi-diksi Pak Alfian gitu ya. Membuat kepala para guru tuh jadi ya agak-agak hangat dan panas gitu ya. Mungkin mau meledak gitu. Jadi ya, pertanyaannya tadi kan Pak Alfian ngomong bahwa diksi marketplace itu kurang cocok dengan dunia keguruan atau dunia pendidikan gitu ya. Nah, ngomongin diksi kan deketan itu sama literasi ya, gitu ya. Nah, kalau Pak Alfian sendiri melihat kualitas literasi guru di Indonesia tuh kayak gimana sih gitu, soal membacakah gitu ya. Kalau kita bilang kita nomor sekian dari paling bawah, apakah guru juga nomor sekian di urutan terbawah gitu ya kualitas bacanya, apalagi di era teknologi kayak gini gitu ya. Dan itu apakah berpengaruh juga buat masa depan guru gitu. Yang kedua, ini komentar mungkin terkait saya mengajar TK, Pak Alfian, mengajar PAUD. Jadi hal-hal yang Pak Alfian utarakan itu memang menjadi mungkin ranah baru atau kosakata baru buat saya. Karena kalau di PAUD itu kan hanya mengenal dua, negeri dan swasta. Kalau negeri itu paling banyak di kota atau di kecamatan itu nggak sebanyak SD atau SMP gitu ya kalau PAUD itu. Kalau TK negeri itu bisa jadi di kota itu hanya harusnya di kecamatan itu ada TK negeri di setiap kecamatan ya. Jadi kalau misalnya di kota itu ada 11 kecamatan maka ada 11 TK negeri. Tapi yang kita kenal gitu ya kalau di PAUD itu ya hanya sebagian besar guru TK atau guru PAUD itu ya memang swasta. Dan itu abadi Pak Alfian. Jadi kalau yang tadi Pak Alfian pengabdian, ya kalau ngomongin pengabdian, lalu kemudian tadi ya terserah lah gitu. Itu sering banget kalau di guru TK dan guru PAUD gitu. Ya pokoknya terima kasih Pak Mas Riza sudah menghadirkan Pak Alfian. Makasih Pak Alfian. Ya, makasih Pak Panji. Justru jadi pertanyaan besar itu poin yang harus kita diskusikan bersama mungkin nanti tentang literasi guru. Dan itu terbukti kok, banyak konten-konten saya itu bahas apa, komennya apa. Sudah dijelaskan masih kayak aja, padahal substansinya bukan itu. Banyak sekali komen-komen saya itu di konten-konten saya komennya ya kemana, padahal substansinya bukan ke sana. Itu cek di konten saya tentang gaji guru 800.000 saya yang curhat itu tembus 1,7 juta tayang itu. Justru ketika saya mencoba menjelaskan tentang kualitas guru, yang dibahas itu di kolom komentar bukan kualitas gurunya, tapi adu saing tentang gaji. Oh, mending Bapak 800.000, saya 100.000, saya 200.000. Padahal substansi konten saya bukan di gaji. Itu sering kayak gitu terjadi. Dan itu memangnya gimana ya, kayak masalah bangsa ini dalam budaya literasi sangat sulit memberantasnya kayak rasa. Karena memang semuanya terlibat dalam hal ini. Saya rasa itu tadi tentang di guru di Indonesia. Lalu tentang PAUD dan TK, memang selama ini swasta itu yang dominasi ruang lingkup jenjang itu. Dan memang gajinya ya ugal-ugalan, namanya swasta juga pasti dapat uangnya dari iuran murid itu, iuran anak didiknya yang masuk ke sana. Kalau yang masuk cuma 2 orang, 10 orang ya gajinya itu dibagi berapa guru gitu aja. Karena memang swasta gitu. Dan mekanisme tentang PAUD ini masih belum seberapa segar di peta pendidikan Indonesia. Kebijakannya masih sebatas ngawang-ngawang gitu. Belum terorientasi ke sana. Rata-rata kebijakan pendidikan itu masih berorientasi di jenjang SD, SMP, SMA. SD yang paling banyak. Untuk PAUD TK memang masih belum ada nuansa-nuansa segar untuk kesejahteraan yang benar-benar sejahtera. Saya rasa itu Pak Panji. Oke, bagaimana Pak Panji nih? Sudah ini puas apa mau nanya lagi nih? Kalau mau nanya lagi nggak apa-apa, kita buka lagi. Gantian dulu. Sepertinya Mbak Opri sudah nggak sabar ingin meletup-letupkan argumentasinya. Silakan Mbak. Oke, ayo Mbak. Salam kenal, mungkin Mas Alfian juga tahu saya adalah salah satu konten kreator yang ada di TikTok ya. Perkenalkan, saya adalah seorang guru dulunya. dulunya seorang guru. Kemudian seperti kata Mas Alfian bahwa kita itu terlalu goblok untuk mau dibayar murahan.
Jadi sekelas pintar. Jadi saya selalu bilang begini, kalau mau jadi guru kita harus kreatif menciptakan duit yang memang berdasarkan literasi kita, gitu kan. Kalau kita malah baca kan kita nggak bisa. Contoh nih hal kecil aja ya, banyak guru-guru itu ketika dia ahli matematika, ya udah dia cuma tahu ahli matematika. Dia nggak ngerti misalnya dunia autis, itu apa, itu ADHD, DDH, padahal itu peluang paling besar. Saya pernah bilang gini ya, saya punya bimbel, jadi akhirnya sekarang saya buka bimbel ya. Saya buka bimbel dan omset per bulan bimbel saya itu bisa tembus di angka minimal per bulan itu 20 juta. Bersih di tangan saya. Mengalahin gaji seorang manajer. Orang sampai bingung gitu kan. Orang sampai bingung kok bisa guru kaya gitu. Jadi kalau guru-guru itu miskin, di image saya itu saya adalah guru kaya. Jadi karena memang orang yang mau belajar les sama saya itu harus pakai waiting list dulu, nunggu. Baru dengar ya. Jadi kalau orang mau les, waiting list dulu, nunggu ya, karena saya masih megang yang ini gitu. Dan anehnya mereka bersedia menunggu. Nah nunggunya itu bukan sebulan loh. Ada yang nunggu paling dekat tuh 3 bulan atau 6 bulan. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya punya marketplace khusus. Makanya saya setuju memang kita sebagai guru memang perlu marketplace, tapi harus diakui bahwa banyak dari kita, teman-teman kita yang guru itu nggak mau mengasah ilmu alias bodoh. Sehingga gaji mereka cuma 800.000. Padahal peluang, nih aku tanya coba yang hadir di sini semua. Ada berapa di antara kita, walaupun dia ngajar di PAUD, bisa ngajar anak berkebutuhan khusus dan jenis-jenis autis lainnya. Itu sulit loh. Padahal sekolah anak berkebutuhan khusus itu di Indonesia dikit. Ya, dikit. Dan anak-anak autis itu terus berkembang di Indonesia. Dan kebanyakan yang punya anak autis itu kaum sultan. Dan kalau ada kaum sultan yang bisa manggil guru privat ke rumah, ngajarin anaknya yang berkebutuhan khusus, itu mereka rela bayar dengan angka yang spektakuler. Mas Alfian udah tahu itu berapa bayaran saya. Iya kan. Nah itu yang saya pengen tuh sebenarnya. Saya bilang sebenarnya masalahnya sebenarnya saya setuju. Untuk menangani masalah kualitas sebenarnya gampang sekali. Pertama ya kan, ratakan semua sekolah. Kita udah kayak benang kusut ini Indonesia ini. Mulai dari contoh nih kita kecil aja. Mulai dari jumlah sekolah yang tidak sesuai dengan jumlah penduduknya. Itu nggak sesuai. Ini kita bicara sekolah negeri loh. Nggak sesuai. Itu udah masalah yang besar. Nanti kita ngomong, kita dibilang apa? Ini kalau guru publikasi hal-hal kayak gini dibilang apa? Sok kepintaran tuh cuman guru. Kita bicara soal politik nih, kita bicara soal politik nih, saya lagi baca buku politik, ya kan, buku politik lagi saya baca, lagi saya kupas. Ini kalau kita angkat ke permukaan tentang politik, kalau guru dibilang apa? Alah guru tahu apa? Selalu begitu. Jadi memang susah karena itu. Dan saya setuju, saya selalu bilang, kita itu guru tenaga profesional, ahli. Jadi kalau ahli dibayarnya per jam. Dan per jamnya itu harus sama dengan dokter. Saya selalu bilang ke orang tua murid begini, kalau ibu sakit panas, berobat misalnya ke dokter, dikasih dosis paracetamol. Ketika nggak turun, dikasih lagi antibiotiknya, nggak turun, naikkan dosisnya. Sekarang pertanyaannya, kalau guru nangani anak yang dablek, nakal, segala macam, nggak tahu dosis apa, ini kita ngelola otak loh. Apa nggak, kalau nggak bertenaga profesional nggak akan bisa. Berarti kan mahal dong harusnya. Makanya kalau ada orang yang berani nawar lesnya Bu Tri, saya bilang ajari sendiri anakmu. Jadi nggak boleh ditawar, kita nggak boleh ditawar. Dan nggak ada istilah pahlawan tanpa jasa, nggak ada. Saya harus dibayar. Harus dibayar. Dari kita sendiri yang harus menciptakan itu. Kita harus punya brand sendiri. Brand ambasadornya itu di kita. Kita itu guru yang dibayar mahal. Makanya saya itu punya brand di Tangerang Selatan dan Tangerang nih, orang kenal saya itu kalau udah bilang les di mana, di Ibu Tri, kan bayarnya mahal. Pasti gitu. Nggak apa-apa, saya lebih bangga dibilang brand saya mahal. Emang mahal kan? Semua yang goal itu kan pasti mahal. Jadi orang pintar ya harus dibayar mahal.
Kalau mau murahan ya udah les aja lu di tempat yang murahan, nggak usah di saya. Tapi saya selalu bilang ke orang tua murid, les sama saya jika 3 bulan tidak ada berhasil dan tidak ada perubahan, silakan ganti guru dan saya give up untuk. Berani nggak guru begitu? Masalahnya guru kan nggak berani begitu, ngeles-ngelesin aja, ngajar. Dia tidak berani menjamin anak murid itu bisa jadi pintar. Sehingga gimana orang mau bayar mahal kalau misalnya orang itu tidak dapat hasil bagus. Kalau misalnya kita nggak ada hasil, ngapain dibenerin? Dibenerin susah, capek kita nanti benerin pemerintah, suka hati menterinya mau bikin apa aja terserah. Tapi ini guru-guru yang hadir di sini supaya mengalami nasib sama dengan saya, tidak harus mendapatkan duit 800.000, nggak ada harganya buat teh gigi doang itu. Harus punya mahal, harus bayar mahal. Gimana caranya? Ciptakan les-lesan. Bikinkan sosial media, bikinkan marketplace kamu, bahwa kamu guru. Kalau di ini ya, dunia pembangunan kontraktor itu kan ada tuh rating kontraktor tuh yang bintang berapa itu sudah ada. Masa kita guru nggak bisa bikin kayak gitu? Kita bikin dong kayak gitu supaya orang manggil kita, manggil kita ke rumah, datang ngelesin privat. Dan kalau dilesin privat ke rumah dia pakai nawar harga, silakan cari lain, jangan mau. Pokoknya net harga 5 juta per bulan, jangan turun. Supaya kita punya mahal. Tapi kadang-kadang ada loh guru privat itu yang kadang-kadang dia mau nyari duit ya, dia tahu harga kita mahal, dia turunkan harga. Bayangin kita bikin 500 juta, dia bikin 500.000, kan saya tepuk jidat gitu loh. Jadi kita diantara kita aja punya saingan harga yang ya ampun murahan banget gitu. Jadi sebenarnya guru itu yang menurunkan harga dirinya dia sendiri. Dan itu terjadi sama rekan-rekan kita. Kita udah bikin harga tinggi nih, netnya di 5 juta, dia rela 500.000. Apa enggak kita yang tepuk jidat? Kapan kita mau majunya gitu ya? Terus aja guru tuh miskin terus. Saya nggak mau, saya guru kece kok. Saya harus dibayar mahal. Begitu. Ya saya rasa ya kurang lebih saya setuju dengan itulah. Memang harus ada penghargaan terhadap diri guru itu sendiri, dimulai dari meningkatkan kualitas kita sebagai pendidik. Saya rasa kurang lebih kayak gitulah. Untuk Bu Oktri Siska memang hebat, luar biasa. Mas Riza, silakan dilanjut Mas Riza. Apa teknis selanjutnya? Luar biasa ya Ibu Tridi. Tadi saya benar penjelasannya. Waduh, ini saya baru pertama kali lihat guru seperti ini. Wah, mantap juga. Oke. Kita lanjut aja nih Pak Alpian. Ada pertanyaan dari kolom chat nih. Izin nanya Bang, kenapa guru-guru di daerah pinggiran atau pelosok cenderung pahamnya minim atau gaptek dan lain-lain? Dan apakah zona tempat tinggal guru itu dengan tempat ngajar harus yang paling dekat atau jangan sampai karena ada KKN Bang? Nah ini gimana Pak? Ya, saya menangkap poin itu, betul itu. Bukan hanya karena di daerah pinggiran gitu ya. Yang menentukan itu tetap sekolahnya terkadang. Terkadang sekolah gitu gini Mas Reza. Sekolah itu terkadang ya untuk swasta gitu ya. Kita bidang yang swasta itu. Yang swasta itu terkadang punya masa sendiri. Kayak umpamanya sekolah A, genre apa. Itu pada dasarnya mereka sudah punya koloni masa itu sendiri. Dan masa itu sendiri yang mereka openi atau mereka berdayakan agar terus bisa sekolah ke sekolah itu sendiri. Bukan masalah sekolah pinggiran atau apa. Ini hanya masalah sekolah yang bergenre. Kayak umpamanya sekolah Kristen itu, umpamanya sekolah non-Islam itu ya. Yang memang basisnya memang target pasarnya bukan kita. Jadi mereka mempunyai standar sendiri, bisa menentukan standar mereka sendiri, bisa memilah standar mereka sendiri. Karena memang mereka mencari pasar sendiri, mencari guru sendiri, mencari level pemberdayaan sendiri gitu. Dan mereka ada di pinggiran ada, dan mereka ya gak bisa kita akses karena memang bukan target pasar mereka gitu. Jadi permasalahannya di situ. Lalu sekolah-sekolah pinggiran mengapa kok kayaknya rendah banget gitu sih kualitasnya? Ya karena memang mereka ikut aturan umum, bukan ikut aturan khusus seperti yang diterapkan oleh sekolah-sekolah ya seperti yang saya sebutkan tadi. Sekolah-sekolah Kristen itu pasti gila-gilaan itu kualitasnya kadang gitu. Dia punya basis kurikulum sendiri kadang nggak ikut kurikulum nasional, punya gaya belajar sendiri,
Bahkan gurunya itu ya punya mekanisme gaji sendiri. Mereka punya menciptakan aturan mereka sendiri dan mereka membiayai hidup mereka sendiri, mengembangkan diri mereka sendiri. Akibatnya mereka punya pasar mereka sendiri. Dan itulah yang kualitasnya gila-gilaan itu. Dan Nadiem Makarim pun dan menteri lainnya itu mengakui sekolah swasta yang seperti saya ucapkan itu tadi kualitasnya melebihi sekolah-sekolah negeri yang dibayari pemerintah gitu. Jadi sekolah-sekolah swasta yang bisa memberdayakan diri mereka sendiri itu pada akhirnya ya menemukan pasar mereka sendiri dan mereka ya bisa ya itu menghargai diri mereka sendiri dengan layak. Saya rasa di situ. Bukan masalah pinggiran atau enggak di pinggiran gitu. Bahkan ada kok di pinggiran-pinggiran di Indonesia gitu sekolah bagus ada, tapi ya itu bukan untuk target pasar kita gitu. Sekali lagi saya ingin menutup pertanyaan itu selalu dengan gini, sekolah bagus itu ada tak di Indonesia? Ada, tapi selalu berakhir dengan gini, punya uang berapa untuk masuk ke sana gitu. Jadi ada sekolah bagus itu ada, tapi ujung-ujungnya ya kembali ke pertanyaan SPP-nya berapa gitu. Sehingga orang-orang yang seperti kalangan Indonesia ini ekonominya rendah ke bawah, ya pasti ujung-ujungnya lari mencari ya udah saya yang gratis saja di sini, yang penting sekolah, ya udah akhirnya ya ditampung di negeri, ditampung di sini, ditampung di sini. Itu hanya masalah kalkulasi ekonomi yang pada akhirnya memang mereka nggak punya pilihan gitu. Memang semua pengen sekolah di sekolah yang favorit, yang gurunya bagus-bagus, yang memang fasilitasnya top-top, pengen. Tapi begitu mereka mau mengambil formulir untuk daftar ke sana, mereka akan ditanya, SPP-nya sekian nih Bu, Bapak SPP-nya sekian. Oh ya udah saya ke negeri aja gitu. Jadi pada dasarnya mereka nggak punya pilihan gitu, walaupun katanya ada pilihan gitu. Saya rasa itu poinnya, bukan masalah di pinggiran atau di tengah kota atau di apa gitu. Bukan masalah geografis saya rasa. Saya rasa itu Mas Riza. Oke. Nah, ini ada satu lagi Pak dari Mas Arif Rahman, Damkar Kota Depok nih. Ini bagaimana Mas? Pertanyaannya apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Alfian, Pak. Sebenarnya saya konten kreator juga ya. Saya konten kreator di TikTok juga. Kebetulan bekerja sebagai pemadam kebakaran. Dan saya itu S1 bimbingan konseling. Di umur saya 29 ini, saya merasa kok jasa saya ini kok sia-sia gitu Mas. Akhirnya saya mengambil tempat menjadi guru honorer ketika libur. Jadi kebetulan kalau pemadam kebakaran itu kerjanya itu 1 bulannya 10 hari, 20 hari libur. Dan kebetulan ada sekolah swasta yang menyanggupi bahwa untuk 20 hari libur itu saya bisa berada di sekolah tersebut gitu. Jadi ini saya baru mengajar di sekolah tuh mungkin ini slip gaji saya Mas ya, selama 7 bulan ini. Dan betapa terkejutnya saya gitu. Bukan ya, enggak, memang tidak tahu isinya, mungkin 1 bulan pemadam kebakaran isinya segitu itu. Jadi setara sama sudah memiliki penghasilan di pemadam kebakaran ya. Jadi betapa ketika melihat ini saya kumpulkan buat apa? Buat mungkin suatu saat saya akan ketemu orang yang bisa saya ajak diskusi mengenai hal ini. Ternyata ketemu tuh konten kreator namanya Guru Amatiran, dan itu sangat membantu sekali, ternyata membuka wawasan saya, ternyata wah bener memang sebenarnya konten dijadikan apa ya, harga jualnya harus lebih tinggi tuh ya. Ini dia, kalau saya mungkin ada pendapatan di luar guru ya, tapi bagaimana teman-teman saya yang di honorer, yang di swasta, yang penghasilannya segini untuk 1 bulan, ya bener kata Mas Alfian, seperti gorengan kalau dibagi 30 hari. Resikonya luar biasa. Terus saya kan kebetulan guru BK di SMP swasta ini. Melihat tadi Mbak Tri membahas tentang permasalahan siswa, sangat luar biasa juga ya. Akhirnya kita treatment 1 nggak bisa, 2 3 nggak bisa, 4 nggak bisa, dan harus sebenarnya dilevelkan dengan ahli gitu. Dan ketika mendapatkan gaji sebesar ini, boro-boro buat mikirin treatment jadinya kesannya. Kalau buat teman-teman kekurangan, mikirin buat di rumah saja mungkin yang sudah berkeluarga kurang gitu ya Mak. Jadi itu pertanyaan pertama saya ya adalah bagaimana kalau kita bilang tadi membahas main lama-lamaan. Contohnya kemarin saya ada teman saya P3K guru mengeluh nilainya kalah dengan afirmasi yang penambahan usia, yang usia berapa tahun kata dia gitu ya.
Jadi kalau usia berapa tahun, sudah mengabdi berapa tahun, dapat nilai afirmasi sekian, dan dia kalah nilai dengan orang tersebut gitu. Itu yang tadi saya setuju dengan Mas Alfian adalah pertama, mengucapkan bahwa kalau kualitas itu tidak ditentukan oleh usia. Betul sekali, Mas. Kalau ditentukan oleh usia, ya berarti kita sama saja mengasihi uang tanpa adanya kualitas yang peningkatan gitu. Betul banget, saya setuju banget untuk kata-kata itu. Selanjutnya, mengenai itu Mas, mengenai sekolah, kan kebetulan sekolah swasta ya Mas ya, yang tempat saya bina ya. Di kota Depok ini, karena berbatasan langsung dengan Jakarta Selatan dengan Jakarta Timur, Jakarta Selatan dengan Jakarta Timur itu membuat aturan baru bahwa anak-anak yang sekolah di negerinya mereka itu harus berKTP DKI Mas. Jadi karena kota Depok mungkin ya, ini menurut analisa saya, mungkin salah mungkin benar, kurangnya sekolah negeri, akhirnya membangun negeri Mas, membangun negeri di tempat negeri. Jadi contohnya gini, ada SMP Negeri 8. Saya rasa itu. Terus yang kedua itu perihal tentang apa tadi? Perihal tentang apa, lupa saya. Bisa diingatkan yang kedua? Perihal tentang konten itu. Sekolah negeri Mas. Oh ya, sekolah negeri sama sekolah swasta ya. Saya paham betul gini, saya kasih sejarahnya mengapa aku sampai rumit kayak gini. Ini sudah rumit, tahap-tahap yang paling rumit. Itu sebabnya banyak menteri yang sebenarnya sudah pusing juga sebenarnya. Saya jelaskan sejarahnya sekolah negeri dan swasta itu seperti ini teman-teman. Sejak kemerdekaan Indonesia ya, kebutuhan akan sekolah itu banyak teman-teman. Sementara kita belum punya uang, negara kita baru-baru merdeka. Itu sebabnya sepanjang kemerdekaan sampai tahun-tahun ya akhir-akhir Orde Baru gitu, sekolah swasta membantu sekolah negeri, membantu negara ini sekolah swasta untuk pengadaan guru, pengadaan sekolah. Karena apa? Karena memang waktu itu negeri atau negara kita tidak mampu mencukupi kebutuhan murid. Umpamanya murid di Indonesia itu ada 1 juta, idealnya butuh sekolah 500. Tapi berhubung kita nggak mampu mencukupi sekolah 500 itu, kita ngadain cuma sekitar 200 umpamanya. Lalu 300-nya atau sisanya dibantu oleh swasta. Dan inilah yang terus akhirnya menggelinding, dan nggak jelas sampai sekarang ini. Akibatnya lambat laun, orang-orang yang swasta ini pusing juga berkaitan sama honor dan lain-lain sebagainya. Mulai kekurangan uang. Karena apa? Karena sekolah negeri mulai didirikan, mulai sadar bahwa perlu ini harus ada di sekolah negeri, harus ada diperbanyak. Akibatnya sekolah swasta jadi bersaing sama negeri. Dan ketika sekolah swasta ini kalah bersaing sama negeri, negara lalu bukan diancam, kayak di ultimatum seperti ini. Ini saya juga nyekolahkan anak loh, di sini ada murid lah. Ini gimana nasib saya ini? Kok nasib saya ini terlunta-lunta, gimana? Coba bantulah. Akibatnya muncullah dana bos, dana bobda, gitu-gitu itu. Jadi kita itu sebenarnya harus tegas terhadap sekolah swasta sebenarnya teman-teman. Kalau kita benar-benar pengen melihat peta pendidikan Indonesia maju itu, kita harus tegas pada sekolah swasta. Sekolah swasta yang gagal bersaing ini sebenarnya harus segera untuk di-upgrade. Ini tidak mau tuh. Karena akan lucu juga, dia kan swasta, dia minta bantuan gaji gurunya ke negeri. Bayangkan, saya punya perusahaan, tapi berhubung perusahaan saya ini pendapatannya nggak terlalu banyak, saya bilang ke negara, negara, saya kan juga bantu Anda untuk menyediakan bla 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 itu. Akibatnya ya bantulah saya menggaji karyawan saya, padahal saya swasta. Jadi betapa tidak bernalarnya konsep semacam itu kalau diteruskan. Kan itu banyak yang seperti itu. Sekolah-sekolah swasta yang gagal bersaing itu minta bantuan ke negara untuk memperhatikan gurunya gitu. Umpamanya saya punya sekolah swasta, saya gagal bersaing sekolah saya karena ada sistem zonasi dan lain-lainnya, nggak tahu yang rumit itu. Akibatnya pendapatan saya kan kurang. Namanya swasta itu kan dapat uangnya dari SPP siswa, berhubung siswanya sedikit, saya mau nggak mau ya gajinya itu yang diputar. Berhubung memang diputar kanan kiri kurang, akibatnya saya berteriak ke negara, saya ini juga mencerdaskan kehidupan bangsa loh, di sini ada murid, ada masa depan bangsa, kok
kamu nggak perhatikan saya, bantulah dikit-dikit saya gitu, gajilah guru-guru ini, pegawai saya ini bantu digaji gitu. Kan itu sebenarnya menyusahkan negara kalau kita mau fair gitu. Kan dia swasta sebenarnya. Harusnya solusi terbaik memang ya, Indonesia ini sudah seharusnya merekap kebutuhan siswanya berapa, yang wajib sekolah berapa, butuh sekolah negeri berapa gitu. Saya rasa di situ jalan keluar terbaiknya untuk masalah ini. Saya rasa itu Mas Arif Rahman. Oke. Terima kasih Mas Alfian. Ya, membantu sedikit-sedikit. Ya, ini tadi dari Mbak ini Opri Siska ya, katanya anggaran politik kita lebih besar ketimbang pendidikan. Ya, kalau dilihat emang iya ya. Makanya mungkin ini terjadi ketimpangan. Anggaran pendidikan kita itu 20% dari APBN, paling banyak itu. Sejak sertifikasi guru 2000 itu sudah mulai dijalankan, anggaran pendidikan diperbanyak untuk gaji guru sertifikasi gitu. Bahkan tiap tahun meningkat itu. Sekitar 20%, kalau lainnya mungkin 5% dari APBN dan lain-lainnya gitu. Tapi kalau yang pendidikan saya rasa 20% banyak kok. Oke. Nah, sebelum kita closing mungkin ada satu lagi yang ingin bertanya. Kita tunggu sebentar lagi. Kalau tidak ada, boleh Pak sampaikan sepatah dua kata dari Pak Alfian sebagai closing ya, untuk siapa saja, untuk guru di luar sana, netizen, media, siapa saja pokoknya. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya, untuk ini saya cukup semangat kalau bekerja sama dengan pemuda-pemuda seperti Mas Riza ini yang memang fokusnya untuk pembaruan, penyegaran ide-ide kebangsaan dan kebernegaraan. Saya sangat suka. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Riza ya. Siap. Baik, untuk closing statement saya gini teman-teman. Marketplace ini berhubung kaitannya sama marketplace, saya nggak mau membahas yang lain-lainnya biar kita ada kesimpulan akhir dari diskusi ini. Marketplace ini bagus, memang diksinya saja yang salah, dan sesuai SOP internasional tentang dunia keguruan, konsep-konsep sentralistik seperti marketplace ini itu memang sudah seharusnya dimiliki dan ada. Dan Indonesia baru mau memiliki itu, kuharap jangan terlalu dibully hanya karena permasalahan salah diksi dan salah kosakata gitu. Jadi konsep-konsep semacam ini itu marketplace ini di seluruh negara yang memang melek keguruan dan pendidikan pasti ada konsep yang disebut sentralistik. Karena di sanalah nanti akan bisa menjamin yang namanya sentralistik itu kan pasti nanti bisa menjamin dari kualitas, pengadaan, distribusi dan lain-lain sebagainya itu. Karena memang yang dikelola cuma satu gitu. Jadi lebih mudah, lebih elok, lebih enak, lebih terjamin dan lain sebagainya melalui marketplace ini. Masalah diksi dan lain sebagainya kuharap sudahlah, gak usah terlalu diperparah, gak usah terlalu dibullying. Substansi dari marketplace ini sebenarnya sudah sesuai SOP keguruan internasional. Itu poin pertama. Dan poin yang kedua, untuk saran saya seluruh guru di Indonesia, kalian memang wajib digaji tinggi, jangan mau digaji rendah, karena kalian itu adalah profesi setara dengan dokter, arsitek, pilot, jaksa dan lain sebagainya. Itu kalian setara dengan mereka, kalian profesi. Kalian wajib digaji tinggi, perjuangkan nasib kalian dengan cara apapun. Kalau ada tes, ada ini, ikut upgrade skill kalian, kualitas kalian perlu ditingkatkan, dan yang terpenting ketika sudah mencapai level kesejahteraan jangan lupa untuk terus profesional, karena itu adalah 3 serangkai yang harus dimiliki oleh guru di Indonesia. Saya rasa itu Mas Riza, saya rasa. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk Pak Alfian Bahri ya, seorang penulis, aktivis dan juga konten kreator yang sudah hadir pada acara BBM Podcast kali ini. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih untuk tadi penanya maupun audien yang telah hadir pada acara hari ini. Oke, kita tutup saja acara pada siang kali ini. Dan mungkin saja Pak Alfian, kita akan ada meet selanjutnya mungkin ya, ketika mungkin ada masalah lagi atau isu-isu dalam dunia pendidikan lagi. Mungkin nanti saya akan undang lagi ke dalam BBM Podcast ini. Ya, saya ucapkan terima kasih pokoknya untuk semuanya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Sukses selalu untuk semuanya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum Ya, baik, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.